Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Didit Purwowidodo. Di video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena menarik yang sedang ramai diperbincangkan di dunia kerja, khususnya di kalangan generasi muda. Quiet quitting bukan sekedar tren, tetapi menjadi sinyal penting tentang perubahan nilai, harapan, dan batasan yang diinginkan karyawan masa kini. Yuk kita mulai pembahasannya. Pernahkah kalian merasa sudah bekerja keras tapi tidak dihargai, atau merasa lelah dengan ekspektasi kerja yang tinggi tanpa batas waktu sehingga terus-menerus ditekan dengan target dan beban kerja tanpa jeda untuk diri sendiri? Jika iya, bisa jadi kalian sedang mengalami atau menyaksikan fenomena yang kini ramai diperbincangkan, yaitu quiet quitting. Fenomena ini bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang, tetapi menjadi gejala yang meluas, terutama di kalangan karyawan muda. Banyak dari mereka kini memilih untuk tetap bekerja, tapi hanya sebatas yang diminta, tanpa inisiatif lebih. Sebuah bentuk protes diam-diam terhadap ketidakseimbangan hidup dan kerja. Dalam video ini, saya akan membahas lebih dalam tentang quiet quitting, mulai dari penyebab, dampaknya, hingga solusi strategis agar organisasi tetap produktif dan karyawan tetap merasa dihargai. Quiet quitting bukan berarti karyawan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sebaliknya, mereka tetap datang, tetap menyelesaikan tugas, tapi hanya sebatas yang tertulis di deskripsi pekerjaan. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada lembur sukarela, tidak ada inisiatif tambahan, dan tidak ada semangat kerja keras demi promosi. Ini adalah cara diam-diam untuk menyuarakan ketidakpuasan karena beban kerja yang tidak realistis, kurangnya penghargaan, atau tidak adanya keseimbangan hidup. Quiet quitting adalah bentuk perlawanan pasif dari mereka yang merasa sudah terlalu lelah untuk terus memberi lebih tanpa kejelasan imbal balik. Lalu, apa sebenarnya yang mendorong seseorang melakukan quiet quitting? Pertama, kurangnya motivasi dan penghargaan. Ketika kerja keras tidak dihargai, semangat pun perlahan memudar. Kedua, beban kerja yang tidak manusiawi. Target tinggi terus dipaksakan tanpa mempertimbangkan kapasitas. Ketiga, budaya organisasi yang toksik, yang menekan tapi tidak memberi ruang berkembang. Ditambah lagi minimnya komunikasi dua arah, membuat suara karyawan tidak terdengar. Dan yang paling berbahaya, burnout, rasa lelah mental yang terus-menerus membuat karyawan menarik diri secara emosional dari pekerjaannya. Semua ini menjadi pemicu utama mengapa fenomena quiet quitting kian marak, terutama di era kerja modern. Untuk memahami quiet quitting lebih dalam, kita perlu melihat dari dua sisi penting: perilaku organisasi dan budaya kerja. Dari sisi perilaku, quiet quitting muncul ketika karyawan merasa tidak memiliki peran yang bermakna. Mereka hadir secara fisik, tapi tidak secara emosional. Tidak ada motivasi, tidak ada ketertarikan, karena mereka merasa kontribusinya tidak dihargai. Sementara dari sisi budaya organisasi, banyak tempat kerja yang masih kaku, hierarkis, dan tertutup. Karyawan tidak diberi ruang untuk tumbuh, tidak dilibatkan dalam keputusan, bahkan jarang mendapat umpan balik yang membangun.
Akibatnya muncul rasa apatis, hilangnya semangat, dan akhirnya quiet quitting menjadi pilihan diam-diam untuk bertahan. Kini generasi Z mulai mendominasi dunia kerja. Mereka tumbuh di era digital, terbiasa dengan kecepatan, fleksibilitas, dan transparansi. Gen Z bukan hanya mencari pekerjaan, tapi juga makna dalam apa yang mereka lakukan. Mereka ingin didengar, dihargai, dan punya ruang untuk berkembang. Di sisi lain, dunia kerja kini juga berubah. Sistem kerja hybrid dan remote menjadi hal yang lumrah. Tapi ini juga membawa tantangan baru. Tanpa komunikasi yang efektif, peran yang jelas, dan dukungan teknologi yang memadai, karyawan, terutama Gen Z, bisa merasa terisolasi dan kehilangan arah. Inilah titik rawan munculnya quiet quitting, ketika ekspektasi dan kenyataan tidak sejalan, dan budaya kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan karakter generasi baru. Untuk mengatasi fenomena quiet quitting, salah satu kuncinya ada pada struktur organisasi. Organisasi modern perlu meninggalkan struktur hierarkis yang kaku dan beralih ke model yang lebih flat atau matrix, yang mendukung kolaborasi lintas tim, komunikasi dua arah, dan rasa memiliki. Selain itu, sistem kerja harus berbasis hasil, bukan sekedar menghitung jam kerja. Karyawan akan merasa lebih dipercaya dan termotivasi ketika yang dihargai adalah kontribusinya, bukan kehadirannya. Dan dalam konteks kerja hybrid, teknologi kolaboratif menjadi alat vital. Platform seperti Slack, Notion, dan Zoom bukan sekedar alat komunikasi, tapi jembatan untuk membangun koneksi dan keterlibatan. Dengan struktur yang fleksibel, inklusif, dan adaptif, organisasi bisa menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan, terutama Gen Z, betah, terlibat, dan bersemangat untuk memberi lebih. Untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana quiet quitting mempengaruhi dunia kerja, mari kita lihat dua contoh kasus. Satu yang gagal dan satu yang berhasil. Pertama, Twitter di era Elon Musk. Setelah akuisisi pada 2022, perusahaan mengalami PHK massal dan diberlakukan budaya kerja yang ekstrim. Musk menerapkan gaya kerja hardcore, menuntut karyawan untuk bekerja lebih keras, lebih lama, dan tanpa kompromi. Hasilnya, banyak karyawan memilih untuk mengundurkan diri, sementara yang bertahan cenderung menunjukkan quiet quitting. Mereka bekerja hanya sesuai dengan yang diharapkan tanpa inisiatif lebih. Sebaliknya, kita lihat Google. Google telah berhasil membangun budaya kerja yang inklusif dengan memberi karyawan ruang untuk berkembang, melakukan inovasi, dan merasa dihargai. Mereka memiliki program kesejahteraan yang solid dan komunikasi terbuka dengan karyawan. Hasilnya, karyawan merasa terlibat dan bersemangat untuk berkontribusi mencegah munculnya quiet quitting. Lalu bagaimana seharusnya organisasi menghadapi fenomena quiet quitting ini? Berikut beberapa strategi kunci yang bisa diterapkan. Satu, bangun budaya apresiasi. Karyawan ingin merasa dihargai bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dengan pengakuan terhadap kerja keras mereka. Dua, promosikan work-life balance. Pastikan beban kerja dapat dikelola dan karyawan punya waktu untuk diri mereka sendiri. Cuti yang cukup dan fleksibilitas jam kerja adalah kunci.
Tiga, fasilitasi pertumbuhan karir. Tawarkan pelatihan, mentoring, dan peluang karir yang jelas. Karyawan yang merasa berkembang akan lebih terlibat dan termotivasi. Empat, komunikasi terbuka dan transparansi. Pastikan karyawan merasa terlibat dalam keputusan dan berikan mereka kesempatan untuk memberi masukan. Lima, struktur kerja fleksibel dan berbasis hasil. Fokus pada kerja bukan hanya pada jam kerja atau kehadiran, berikan ruang untuk karyawan bekerja sesuai gaya mereka masing-masing. Sebagai penutup, quiet quitting bukanlah ancaman, melainkan sebuah sinyal penting bagi organisasi untuk lebih peka terhadap karyawan. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa karyawan bukan hanya sumber daya, tetapi juga individu dengan harapan, batasan, dan keinginan untuk dihargai. Organisasi yang mampu mendengar dan beradaptasi dengan perubahan ini akan tetap relevan dan produktif di dunia kerja yang semakin dinamis. Jadi, mari kita jadikan quiet quitting sebagai peluang untuk menciptakan budaya kerja yang lebih sehat, inklusif, dan penuh pengakuan. Terima kasih atas perhatiannya di video kali ini. Saya harap pembahasan tentang quiet quitting ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana organisasi harus beradaptasi dengan kebutuhan karyawan, terutama di era kerja hybrid yang semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.